Halo adik-adik, happy Sunday buat kita semua. Sudah siap ibadah hari ini? Wah, semuanya kayaknya sudah siap nih untuk beribadah hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah, Kak Yunus mau sampaikan beberapa hal yang menjadi pengumuman buat kita semua, buat adik-adik, serta buat papi mami. Yang pertama, sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah gereja anak, pastikan adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik. Adik-adik harus berpakaian dengan rapi, selayaknya adik-adik pergi ke gereja. Karena dimanapun kita beribadah, meskipun di rumah, kita mau belajar menghargai kehadiran Tuhan. Yang kedua, televisi harus tersambung dengan internet supaya kita boleh beribadah lewat channel YouTube GBT Tasikmalaya. Kak Yunus, kalau tidak ada TV gimana Kak Yunus? Adik-adik, papi mami bisa mempersiapkan laptop atau handphone. Yang terpenting adik-adik tetap beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, selama ibadah, adik-adik harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketika kakak-kakak mengajak untuk kita mengangkat tangan, bertepuk tangan, bangkit berdiri, adik-adik juga harus melakukan. Tugas papi dan mami harus mengajak adik-adik ikut bernyanyi juga. Karena adik-adik melihat figur papi dan mami di rumah saat beribadah. Yang keempat, sebelum mulai ibadah, adik-adik harus mengisi absen ya. Dengan cara adik-adik menulis nama dan kelas di kolom komentar di YouTube. Contoh, nama Yunus Prawiro kelas Gideon. Contohnya seperti itu ya adik-adik. Yang terakhir, setelah kita mengikuti ibadah gereja anak, adik-adik papi mami harus mengirimkan dokumentasi berupa foto atau video selama kalian mengikuti ibadah di rumah. Dikirim ke WhatsApp pembina gereja anak. Kemudian kalau selama adik-adik belum mengerti atau tadi lupa ayatnya di mana dalam penyampaian firman Tuhan, adik-adik juga bisa tanya loh ke kakak-kakak pembina lewat WhatsApp. Oke, semuanya sudah siap beribadah hari ini? Yang siap bisa lambaikan kedua tangannya. Kalau sudah siap, mari bersama-sama kita mau menghargai kehadiran Tuhan. Kita mau beribadah sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita sekarang kedatangan kakak pemuda baru nih. Iya. Pasti pada penasaran kan siapa namanya? Betul kan? Nah, kita tanya-tanya nih. Halo kak. Halo. Boleh nanya-nanya gak nih kak? Boleh. Nanya apa? Siapa nih kak namanya nih kak? Kakak Kasusmi. Di gereja anak ini ngajar sebagai kelas apa kak? Nanti Kasusmi akan ngajar di kelas Yusuf. Oke, adik-adik diingat ya namanya. Ini Kak Susmi. Terlebih anak-anak kelas Yusuf, jangan lupa sampai lupa nama guru kelasnya. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di YouTube ini Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah GIA ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita buat Tuhan hari ini. Ayo adik-adik yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik Dengan yang penuh semangat ya, ya. Kak. Oke. Betul. Iya. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Semuanya tepuk tangan, oke silakan. Kita mau bersukacita. Oh
Amin. adik-adik. Mari kita mau lebih lagi, kita Yes. mau memuji Tuhan. Yang adik-adik yang ada di rumah lebih semangat lagi ya. Kita mau Oke, betul Kak. mendaki gunung Yes, Kak. betul. Ayo Yuk. semuanya mengarah ke sebelah kanan. Sebelah kanannya mana Kak? Sana atau sana? Kanan sini. Oh, sana. Ayo, semuanya menghadap ke sebelah kanan ya, kita mau menyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Adik-adik, kakak silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh. Lipat tangannya, tutup matanya. Ku tanam di hatiku.
bersyukur buat kasih setiamu. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap telinga kami Tuhan, hati kami, sehingga kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, kami kakak yang akan menyampaikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kerja, kerja, ayo kita kerja. Kerja, kerja, ayo kita kerja. Halo adik-adik. Adik-adik sudah siap ikut aku kerja? Kalau sudah siap, kita mau berdiri ya. Siap? 2, 3. Kerja, kerja, ayo kita kerja. Kerja, kerja, ayo kita kerja. Yeay! Silakan duduk adik-adik. Dari tadi adik-adik aku ajak untuk kita kerja. Emang kerja apa sih? Nah adik-adik saya mau ajak kalian kerja. Kenapa? Karena papa aku punya ladang yang sangat luas. Punya kebun yang sangat luas. Dan aku ini adalah anak orang kaya loh. Adik-adik siap enggak untuk ikut kerja sama aku? Tapi sebelumnya aku mau kenalin dulu nih. Aku namanya Sulung, panggil aja si Sulung. Karena aku lahir jadi anak pertama. Kemudian aku punya dede namanya Bungsu. Panggil aja si Bungsu karena dia lahir paling terakhir. Nah dulu aku tuh sangat benci sekali sama dede aku namanya si Bungsu ini. Tahu enggak kenapa? Karena dede aku ini sudah menghabiskan harta papa aku nih. Tapi enggak tahu kenapa papa sayang sama dedek sampai sekarang. Dan apa yang dulunya aku pikirin aku harus benci sama dedek aku, sekarang aku bisa untuk mengasihi dedek aku. Nah ada ceritanya nih adik-adik, pengen tahu kan? Jadi waktu itu dedek aku ini tiba-tiba minta bagian harta dari papa aku. Sebagai anak sulung aku tuh sangat marah. Kenapa kok marah? Ya iyalah marah, kan papa masih sehat. Kenapa dedek aku minta harta bagiannya? Kemudian tanpa pikir panjang, dipertimbangkan dan sebagainya, papa ngasih nih bagian buat dedek aku ini hartanya. Apa yang dilakukan adik-adik? Dedek aku pergi dari rumah. Waktu pergi dari rumah, aku lihat, aku bilang gini, lihat aja ya nanti ya, kalau ada apa-apa saya tidak peduli, papa juga tidak peduli. Terserah dedek mau pergi kemana. Nah dedek aku cerita waktu meninggalkan rumah, dedek aku ini pergi ke sebuah kota. Di sana dia menghabiskan uang, menghabiskan barang-barang berharganya, hartanya dengan teman-temannya. Sampai suatu kali waktu hartanya habis dan di kota itu terjadi sebuah kelaparan. Dedek aku bingung, dia harus cari makan kemana. Minta tolong sama temennya yang diajak ngabisin hartanya. Temen-temennya juga mikir adik-adik. Kenapa? Karena di kota itu lagi kelaparan. Nggak mungkin lah temennya bisa nampung dedek aku ini sampai waktu yang belum ditentukan. Nah dalam kelaparannya, kemudian dalam kesedihannya, dia datang ke seorang yang kaya di kota itu. Minta sebuah pekerjaan. Tahu enggak pekerjaannya apa? Ternyata pekerjaan yang dikasih adalah menjaga babi. Nah kemudian waktu dia lapar, saking laparnya dedek aku cerita. Dia makan ampas yang mana ampas itu tuh yang dikasih buat makan babi. Dia makan supaya perutnya kenyang. Nah kemudian dia berpikir seperti ini adik-adik. Di rumah bapakku, di rumah papa aku, karyawan pegawainya aja tidak pernah yang kekurangan, yang kelaparan. Dia mau pulang, dia mau jadi pekerja di rumah papanya sendiri. Sampai akhirnya dia pulang. Nah waktu pulang adik-adik tahu enggak apa yang terjadi? Ternyata papa aku ini sudah menunggu. Dia melihat dari jauh ketika dedek aku jalan, papa aku nih langsung lari, langsung memeluk, langsung menangis. Terus langsung dibilang,
Ayo ganti bajunya dengan baju yang bagus. Kemudian bilang sama pegawai suruh potong lembu yang terbaik. Bikin pesta, kemudian dikasih cincin dan lain sebagainya. Adik aku pulang dibikinin pesta. Aku sebagai anak yang sulung waktu itu pulang dari kebun, dari ladang. Aku tuh bingung. Loh kok ada pesta? Ternyata dedek pulang. Nah dari situ aku berpikir seperti ini. Kok enak banget sih? Dia sudah ngabisin harta, sudah bikin kecewa. Pas hartanya habis, waktu dia sudah susah, dia pulang, papa justru menerima. Padahal aku tuh pengennya papa itu marahin dia, hukum dia. Pokoknya kalau bisa disuruh diusir lagi dari rumah, tidak usah masuk rumah. Tapi papa malah menerima dedek aku dengan baik. Pertamanya aku kesel, aku jengkel banget sama papa. Terlebih sama dedek aku, kenapa ya kok kayak gitu? Kemudian papa bilang sama aku, dibilang gini papa aku, kamu kan sudah bersama-sama dengan aku, kamu melakukannya semuanya dengan aku. Waktu aku dengar omongan papa aku di situ, aku sadar, ternyata aku sebagai anak papa yang paling sulung, aku tidak ngerti hati papa aku tuh kayak apa. Ternyata setiap hari yang dilakukan papa aku menunggu dari jauh ada anaknya pulang, dan aku tuh gak ngerti. Ya biasalah kalau pulang dari ladang, ketika pulang lihat papa, oh papa lagi duduk-duduk, ya udah aku masuk ke rumah. Tapi ternyata papa aku tuh lagi nungguin dedek aku supaya dedek aku tuh pulang. Nah dari situ aku sadar bahwa kalau aku sebagai anak yang paling sulung tidak boleh menghakimi, tidak boleh menyumpahi atau berkata hal-hal yang jelek buat dedek aku. Nah dari sini aku mau kasih tahu nih sama adik-adik semua, siapa yang di sini anak Tuhan angkat tangannya. Siapa yang kalau anak-anak di sini yang melihat temennya atau melihat saudaranya bikin sebuah kesalahan, terus kita tuh pengen gini, pasti nanti akan dimarahin mami, akan dikunci di gudang atau bahkan dihukum dan lain sebagainya. Siapa yang di sini punya pemikiran seperti itu kalau ada saudaranya yang salah? Nah ternyata dilakuin gak sama papi mami ketika saudara kita salah? Justru papi mami akan menasihati, akan memberikan sebuah kesempatan untuk melakukan hal yang baik lagi. Kira-kira waktu adik-adik lihat hal itu, adik-adik kecewa gak sih sama papi mami? Kok kayak gitu sih papi? Padahal aku udah berbuat yang baik. Aku udah melakukan yang terbaik di rumah. Mungkin aku sudah membersihkan rumah, aku sudah membantu mami dan lain sebagainya. Tetapi kokoh atau cici atau dedek melakukan sebuah kesalahan tapi kok tidak dimarahin. Mungkin kita kesel ya. Tapi hari ini kakak mau ngasih tahu buat kalian, jangan menghakimi. Kita mau belajar dari kisah ini tentang anak yang hilang. Bagaimana sikap dari si sulung, bagaimana dia tuh tidak suka kalau adiknya tuh pulang. Tapi tahu enggak adik-adik, ternyata papahnya sangat merindukan adiknya untuk pulang kembali. Nah jadi buat adik-adik semua, jangan pernah memiliki sikap atau sifat ingin menghakimi saudara-saudara kita atau teman-teman kita di sekolah. Kalau mereka berbuat salah, ya itu pasti akan ada konsekuensinya. Ya siapa yang memberi? Yang memberi konsekuensi ya kalau enggak papi, mami, kalau enggak ya guru-guru di sekolah. Itu adalah wewenangnya mereka. Kita tidak boleh mengikut campuri atau menghakimi. Nah itu tidak baik ya. Jadi hari ini kita belajar jangan menghakimi. Ayatnya ada di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ayat hafalan di dalam Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke, sudah ditulis? Kak Yunus ulang ya. Judulnya adalah Jangan Menghakimi, ayatnya di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ayat hafalannya di dalam Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke adik-adik sudah tulis semuanya. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa
kita tidak boleh menghakimi. Bagaimana kita harus mengerti isi hati Tuhan kita. Kita harus mengerti isi hati papi mami kita, guru-guru kita. Mereka sayang sama Koko, sama Cici, sama Dede, sama teman-teman kita semua. Jadi kalau ada teman kita, Koko, Cici, Dede yang melakukan sebuah kesalahan, ingat kita tidak boleh menghakimi. Oke, kita mau berdoa ya. Mari kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk kami tidak menghakimi saudara kami, tidak menghakimi Koko, Cici, Dede, teman-teman kami, bahkan Tuhan. Ketika mereka membuat kesalahan, kami mau belajar mengasihi mereka. Biarlah Tuhan Engkau tanamkan firman ini dalam hidup kami, boleh menjadi ingat-ingatan buat kami, baik kami yang masih kecil ini maupun kami yang di kelas Gideon, kelas yang dewasa Tuhan. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan acara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan bagaimana kita tidak boleh menghakimi. Nah, sebelum kita mau tutup ibadah pada hari ini, Kak Yunus mau kasih pengumuman buat kita semua. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 9.30 kita tetap akan mengadakan ibadah gereja anak lewat YouTube Gereja GBT Tasikmalaya. Kemudian yang kedua, selama mengikuti ibadah adik-adik harus tetap bersuka cita ya, tetap bersemangat. Setelah ibadah jangan lupa untuk mengirimkan dokumentasi baik foto maupun video ke kakak-kakak pembina. Kemudian dari gereja anak, kakak-kakak pembina mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Januari. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ada Johannes, kemudian ada Mike, ada Eric, ada Henley, ada Jinar, ada Priscilla, dan ada Nelson. Buat adik-adik yang ulang tahun di bulan Januari, kakak-kakak yang ada di sini mengucapkan selamat ulang tahun. Tetap semangat dan jadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita mau akhiri ibadah pada hari ini dan kita juga berdoa ya buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Januari. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini dan biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bersepakat buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Januari. Tuhan Yesus memberkati teman-teman kami dalam sekolahnya. Biarlah mereka juga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi kebanggaan Tuhan dan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, tambahkan hikmat, pengertian atas kehidupan teman-teman kami. Dan sebentar kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.